Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin, marilah kita lanjutkan taklim kita, yakni pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Ya, betul ya. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul walimah awwala yaumin haqqun wa ta'amu yaumits tsani sunnatun wa ta'amu yaumits tsalits sum'atun wa man samma'a Allahu bihi. Rawahu Tirmidzi wa rijaluhu rijalus sahih. Walahu syahidun an Anas 'inda Ibni Majah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul walimati awwala yaumin, hidangan walimah, dalam hal ini adalah walimatul ursi atau walimah pernikahan, itu hakun, maknanya wajibun, harus dilaksanakan sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sudah kita baca sebelumnya. Wa ta'amu yaumits tsani, adapun hidangan pada hari yang kedua sunnatun, sunnah ya. Artinya kalau ia memang punya syarat-syaratnya ya tidak apa-apa, tapi jangan kemudian memaksakan diri ngundang wong sampai 2 hari berturut-turut gitu. Wa ta'amu yaumits tsalisi, adapun hidangan makanan pada hari yang ketiga sum'atun, itu lebih banyak motivasi, pengen masyhur sebagai orang hebat, pengen terkenal sebagai orang dahsyat, sehingga tidak boleh, haram. Waman samma'a, dan barang siapa yang motivasinya pengen masyhur, pengen terkenal dengan mengadakan perayaan sampai pada hari yang ketiga, samma'allahu bihi, maka Allah akan merendahkan atau menghinakannya. Baik, dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama makna samma'allahu bihi ai faddakhahu wa aza'a anhu aiban. Allah menghinakan dalam arti menyebarluaskan aib yang dimilikinya. Dari hadis ini tentu bisa kita ambil ajaran-ajaran yang mulia. Yang pertama, bahwa masyru'iyatu sun'i ta'amin li munasabati zawaj, bahwa memang memiliki dasar syariah diadakannya walimatul ursi atau walimah sabab pernikahan itu. Yang kedua adalah masyru'iyatu ijabati da'wah
lima rawa Muslimun an Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa man la yujib faqad asallaha wa rasulahu. Juga dijelaskan oleh Nabi bahwa mendatangi undangan orang yang di situ ada walimatul ursi tadi adalah bagian dari kebaikan, bagian dari loyalitas terhadap ajaran agama. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan waman, dan barang siapa yang lam yujib, ia tidak mendatangi, tidak menghadiri undangan tadi, faqad asallaha wa rasulahu, maka dia telah melanggar aturan atau ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, sebagaimana hadis yang sebelumnya bahwa yang wajib itu adalah menghadiri atau mendatangi undangan itu. Walaupun kemudian kemarin kita jelaskan bisa juga kemudian menjadi sunnah karena sebab tertentu. Artinya bagi mereka yang datang itu kan tidak harus makan gitu. Artinya tidak wajib makan. Lah orang tidak makan dalam undangan kan macam-macam motivasinya. Bisa kebetulan undangannya siang hari pas puasa sunnah, atau hidangannya makanan tertentu, sementara dokter wanti-wanti supaya jangan menyentuh makanan tertentu tadi terkait dengan kesehatan dirinya. Sehingga bisa saja orang yang mendatangi undangan tadi tidak menyentuh makanannya karena alasan-alasan yang sifatnya syar'i juga. Annal wajibah huwa ijabatud da'wati. Yang diwajibkan dalam hadis ini adalah menghadiri undangan tadi. Amal aklu falaisa biwajibin. Adapun makan hidangan yang disiapkan itu tidak wajib. Sehingga misalnya seseorang dia berpuasa harus memberitahu kepada orang yang mengundang, saya tidak ikut makan karena saya sedang berpuasa. Baita higawani damel buka Pak lah kan ya. Wajar-wajar saja kan begitu, namanya saya tidak makan di tempat. Kenapa li alla yadhunnu bihi karahata ta'amihi? Jangan sampai yang punya hajat itu punya pikiran-pikiran tidak baik. Delokane wong iki ngenyek pangananku gak enak, paling gak gelem mangan. Nah, kan enggak enak juga di situ, harus dia kasih tahu yang punya hajat. Sekiranya ia diundang dalam keadaan berpuasa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza du'iya ahadukum ila ta'ami wa huwa sha'imun, apabila seseorang diundang untuk satu undangan yang di situ ada dihidangkan makanan, wa huwa shaimun, sementara itu dia puasa, falyakul inni shaimun, hendaklah ia bilang dalam arti minta izin, saya puasa, sehingga sama-sama enak, sama-sama nyaman ya, termasuk terus dikawani berkat tadi ya. Namun demikian tidak dilarang orang yang puasa tadi kemudian ikut menikmati makanannya, dalam arti ia membatalkan puasanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Tabrani, yaitu qaulahu sallallahu alaihi wasallam rajulin i'tazala minal qaumi nahiyatan, Nabi memberikan satu nasihatnya
kepada seseorang yang menjauh ya, atau apa istilahnya, nyentong gitu ya, dia menyendiri ya dari kerumunan orang yang sedang makan, padahal semula dia adalah bagian dari mereka. Ketika makanan dihidangkan, dia terlihat menyendiri situ, menjauh dari mereka yang sedang makan-makan. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'akum akhukum, saudaramu telah mengundang dirimu. Wa takallafa lakum, dan ia susah-susah masak juga untuk dirimu ya. Kul, makanlah. Thumma sum yauman in syi'ta ya. Kemudian puasalah satu hari ya, sebagai gantinya jika kamu mau. Artinya tidak menjadikan satu dosa atau yang dibenci oleh agama sekiranya orang yang berpuasa tadi kemudian ya karena motivasi menyenangkan sahibul hajah yang mengundangnya, kemudian dia ikut juga makan, dalam arti membatalkan puasanya ya. Nah terus setelah itu ya sudah batal puasanya, wong makan gimana ya. Lah kalau dilanjutkan pak puasanya, lah poso beduk jenenge. Lawang Nah hadis yang berikutnya dikatakan bahwa walimah yang dianjurkan itu adalah walimah pada hari pertama. Kalaupun orang karena tadi saya katakan memiliki syarat-syaratnya ya, memang ada duit, ada persediaan dan lain sebagainya, kemudian ngundang lagi ya kan, walimah itu kan berbiaya ya. Ya enggak apa-apa, sunnah. Tapi kalau hari ketiga bikin lagi ya tidak perlu ya, karena dikatakan bahwa fil yaumis tsalits fahiya riyaun wa sum'atun fatakun muharramatun. Itu lebih banyak riyaknya, lebih banyak sum'ahnya, sehingga dijelaskan oleh para ulama termasuk haram melakukan praktek seperti itu. Kan kita lihat kemarin ada di Amerika tuh, di mana ya, orang keluarga kaya raya keturunan India yang mengadakan pesta pernikahan anaknya di sebuah hotel sampai 20 hari. Ya sebenarnya kan agama itu sederhana. Syariat Islam al-gharra itu sedemikian mudahnya. Nah kadang-kadang manusia yang membikin-bikin menjadi sulit, manusia yang membikin-bikin menjadi membebani manusia. Di wilayah tertentu di Pulau Jawa ini, kalau orang pergi haji, kalau sangunya tidak double, tidak berani. Karena ketika pergi haji dia ngasih makan orang di rumahnya itu sampai dia pulang haji. Berangkat itu mbeleh seekor sapi, pulang juga mbeleh seekor sapi untuk memberi makan. Nah, kan 2 ekor sapi sudah berapa duitnya ya. Kalau 1 ekor sapi saja 25 juta, 2 ekor sapi 50 juta. Akhirnya memaksakan diri. Ya padahal kan
Ya tadi itu yang sebelumnya kita jelaskan bahwa istilah al-walimah itu kan semula hanya khusus untuk pernikahan ya, tapi kemudian orang dikait-kaitkan ada walimah haji, ada walimah khitan, ada walimah-walimah yang lain, sehingga agama terlihat menjadi berat, agama terlihat menjadi sulit dilaksanakan padahal asalnya sederhana. Wa an Safiyyah binti Syaibah radhiyallahu taala anha qalat, ia berkata, aulaman nabiyyu, Nabi mendirikan walimah ala ba'di nisaihi, atas sebagian istri-istrinya, bimuddaini min syairin, dengan modal 2 mud tepung gandum ya. Muddaini itu kalau menurut bil mikyal al mu'asirah, menurut satuan berat modern ya, ba'da anna hawla ilal wazni 150 gram, takriban sekitar 1500 gram ya, 1,5 kilo bikin bubur dari tepung 1,5 kilo. Artinya walimah yang diadakan oleh Nabi adalah walimah yang sederhana. Adapun kata-kata aulaman nabiyyu menunjukkan bahwa yang mengadakan walimah itu pihak laki-laki, bahwa kemudian diadakan di rumah pihak perempuan ya, yang memberi modal adalah pihak laki-laki ya. Karena walimah itu diadakan oleh laki-laki ya, seperti yang disampaikan Nabi kepada sahabatnya yang bernama Abdurrahman ibn Auf, aulim walau bisyatin, hai Abdurrahman ibn Auf, dirikan walimah walaupun hanya bermodal seekor domba. Wa an Anas radhiyallahu an qala aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinata salasa layalin. Nabi bermukim di satu tempat antara Khaybar dan Madinah selama 3 malam. Yubna alaihi bisofiyyata, pada saat itulah Nabi menikahi Sofiyah ya, salah satu istri Nabi bernama Sofiyah. Fada'autul muslimina ila walimatihi, kemudian aku, katanya Anas bin Malik, mengundang masyarakat muslimin kepada walimah yang diadakan oleh Nabi. Fama kana fiha, maka tidaklah ada di dalamnya, kembali kepada al-walimah, min khubzin wala lahmin, kecuali tidak ada roti, juga tidak ada daging ya. Famakana, maka tidak ada maka tidak ada kana fiha, di dalamnya, di dalam walimah itu, min khubzin wala lahmin, daripada roti dan daging. Wa makana fiha, dan tidak ada padanya, illa, kecuali, an amara bil anta'i, Nabi memerintahkan untuk menggelar semacam tempeh begitu ya, pirsa tempeh ya, yang lebar, yang lebih kecil namanya tedok gitu ya.
Betul ya, gitu ya. Yang kecil namanya tedok, yang bulatnya yang lebih besar namanya tempe. Kalau orang bikin tumpeng itu pakai tempe wedi ya. Fabusitot, maka dihamparkanlah wadahnya, faulqiya 'alaiha, kemudian dilempar atau dilontarkan padanya at-tamru, kurma, wal aqitu, dan keju, wasamnu, dan minyak samin, muttafaqun alaih, wal lafdzu lil Bukhari. Kita ulang ya. Jadi Nabi mengadakan walimah yang sedemikian sederhananya, sehingga di situ tidak ditemukan roti, tidak ditemukan daging ya. Nah kemudian rupanya Anas punya inisiatif ya, menggelar satu wadah begitu. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lainnya itu urunan, ada yang naruh kurma, ada yang naruh keju, ada yang naruh samin dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian disebut sebagai munahadah ya. Apa munahadah itu? Ayyukhrija kullu wahidin minar rifqati syai'an minan nafaqah, di mana setiap orang membantu ya sekedarnya yang ia miliki, wa yadfa'una ila man yunfiqu alaihi minhu, dan kemudian diserahkan kepada orang yang punya hajat untuk mengadakan walimah tadi, wa yakuluna jami'an, dan kemudian mereka makan bersama-sama. Falau akala ba'duhum aktsara aw tasaddaqa jaza walam yazalin nasu yaf'alunahu. Sekiranya orang yang urunan tadi tidak ikut makan, ya ndak apa-apa ya. Boleh-boleh saja, dalam arti ia berinfak. Ya sampai sekarang tradisi seperti itu masih berlaku kalau dalam arti munahadah tadi, yang di tempat kita dikenal dengan bubuan ya. Sehingga bubuan itu spirit atau semangatnya adalah spirit semangat spirit membantu, spirit menolong. Sehingga jangan kemudian apa istilahnya ya, menilai sesuatu yang kita berikan itu dengan sesuatu yang kita makan. Satu oleh rawon setengah piring, daging sak pucuke driji ya. Bukan itu. Nah, spiritnya bukan warung, itu bukan jual beli spiritnya. Spiritnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Spiritnya spirit ta'awun, bukan spirit bisnis ya. Malah kadang-kadang orang itu terus dieling-eling, aku biyen elingku bawa 200, daerah ini bawa 50 tuh. Nah ini kan sudah menyalahi spiritnya tadi. Spiritnya bukan spirit tukar menukar. Karena spiritnya ada spirit ta'awun.
Aku wis bonang omahe ping 3. Daerene lak jek ping pisan. Salah ngono 50 pisan. Ya tidak elok begitu karena spiritnya bukan spirit itu ya, bukan spirit tukar menukar seperti orang arisan gitu, wong spiritnya spirit ta'awun. Sekiranya ia arisan ya tentu ada akadnya, enggak apa-apa. Memang ada juga sih di kampung saya itu semacam begitu, tapi bukan bowo itu, namanya ndekei. Misalnya saya punya hajat, ada orang datang ndekei gula 10 kilo. Kulo DKI, ya, ada akadnya, akad DKI memang. Dan nanti kalau dia punya hajat, saya kembalikan gula 10 kilo tadi. Dia naruh di sana naruh, di sana naruh, di sana naruh. Dihitung sama dia. Aku butuh gula misalnya 50 kilo, cukup. Ada yang DKI daging, DKI telur, DKI tepung, macam-macam. Kalau itu memang akadnya akad semacam titip aja itu ya. Walaupun itu juga ada unsur ta'awunnya kan, meringankan juga orang. Karena mengembalikannya kan tidak berkong, orang punya hajat gak bareng ya. Bulan ini, mungkin tahun berikutnya ini, tahun berikutnya ini. Nah ketika saya baru-baru di situ kan enggak tahu itu tuh, kemudian orang bodoh datang DKI api-api wong kene kok. Itu bain DKI. Terus saya bilang gini ya sama istri saya, kalau orang itu punya hajat, misalnya dulu DKI gula 10 kilo ya. Bisa dia punya hajat kembalikan 10 kilo, tambahi dikit. Mungkin ditambahi telur apa, tapi bilang ini bukan DKI, ini bantuan saya. Jangan dikembalikan nanti, mungkin hanya dikit, hanya sifatnya sifat bantuan. Ditutup sudah biar tidak balik lagi nanti itu. Dan saya bilang sama istri saya, catat itu. Kabiron au saghiran, harus catat ya. Perintah agama mencatat segala macam transaksi yang kaitannya dengan muamalah. Karena ingatan orang tidak sama, satu. Kedua, bisa saja ya meninggal nanti pas dia punya hajat, dia kan ketemu anaknya. Aku biyen ndekeki ibumu gula 10 kilo. Jari anake, temen ta paling hok ngono. Temen, wah gak ono catetane kok kan. Harus dicatat supaya jelas. Karena sekarang ini marak tipu-tipu seperti itu, dan ada yang kena tipu seperti itu. Ada laporan-laporan kepada saya, ada orang meninggal, kemudian ada suami istri datang, Mbak, mama sampean dulu pernah utang duit ke saya 10 juta, sampean kan ahli warisnya, apa tidak sebaiknya cepat-cepat dilunasi? Nelpon saya, teman saya tadi, Ustaz ada kejadian begini, sampai tanya, Anda enggak surat hutangnya, kwitansi hutangnya? Misalnya tidak ada, tanya siapa saksinya waktu itu. Kalau ternyata tidak ada, jangan dikasih, penipuan itu. Karena harus ada alat buktinya. Dan ternyata banyak laporan gitu-gitu, itu modelnya begitu. Ya Allah, sudah orang kesusahan terus sudah jadikan mangsa penipuan ya. Cek mentoloni gitu. Taib. Wa an rajulin min ashabin nabiyyi,
dari seseorang di antara sahabat Nabi, qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jitama'a, apabila berhimpun atau tempuk, istilahnya da'iyani, dua orang yang mengundang, fa'ajib, maka datangilah aqrabuhuma baban, yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumahmu, wa in sabaqa ahaduhuma, dan apabila lebih dulu satu daripada keduanya, fa'ajib, maka datangilah alladzi, orang yang sabaqa, ia lebih dulu mengundang, ya. Sama-sama hari Sabtu kan, biasanya kalau udah hari Sabtu jamnya sama, ya apa gitu. Kalau memang diketahui siapa yang lebih dulu mengundang, maka yang lebih dulu mengundang itu yang didatangi, ya kecuali ditentuti, ya misalnya jamnya bikin berbeda, mulai oleh berkat loro kalau gitu. Katanya teman-teman, kon leno undangan walimah iku aja teko ndiki. Lha apa? Teko kari lak padha ae berkate ngono. Mosok teko dikit terus oleh berkat loro kok ya enggak mau berkate padha. Oh. Wah, itu enggak baik ya akhlaknya. Ya memang kan dalam kehidupan di tempat kita ini kan sedemikian ini ya, sedemikian rapatnya, sehingga jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu sangat dekat. Dulu waktu kita masih kecil, setiap rumah itu masih memiliki lompongan, ya, pirsa lompongan ya. Antara rumah kita dengan rumah tetangga itu masih 5 meter, bisa dipakai bal-balan, bisa dipakai macam-macam orang bermain. Kalau sekarang kita hidup di perumahan, ya gak ono lompongan itu. Kanan ya mepet temboknya tetangga, kiri juga mepet temboknya tetangga, belakang juga mepet temboknya tetangga, sehingga ya ventilasi udaranya itu menjadi tidak mudah mengaturnya karena seperti itu kondisinya. Lah rumah saya ini ya memang sudah takdirnya Allah. Belakang rumah itu dilalah latarnya orang, ya, jadi kan bisa bikin ventilasi di belakang. Yang demikian ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari min hadits Aisyah, dari hadis Aisyah, kila, dikatakan dalam arti ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, innali jaraini, saya memiliki dua tetangga, ayyuhuma uhdiya, manakah di antara keduanya yang saya kasih hadiah, ayyuhuma uhdi, manakah di antara keduanya yang saya kasih hadiah. Loh, dua-duanya kan baik, ya persoalannya hadiahnya cuma satu. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ila aqrabihima minka baban, ya, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat dengan pintu rumahmu. Walaupun depan rumah tapi dinding pintunya di sana, ya jauh. Lebih baik yang agak ke situ tapi pintunya lebih dekat dengan pintu rumah kita.
Sekiranya hadiahnya cuma satu, kalau hadiahnya banyak ya enggak apa-apa, tambah baik. Masih tentang walimatul ursi, hadis berikutnya ini adalah kaitannya dengan etika makan atau menikmati hidangan yang ada di dalam acara walimatul ursi tadi. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala bersabdalah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu muttaki'an, aku tidak makan dengan cara muttaki'an. Ya ai jalasa mutamakkinan mutarabbi'an, di mana seseorang duduk dengan mantapnya ya, duduk bersila dengan mantapnya. Dijelaskan oleh para ulama, makna duduk muttaki'an ini adalah duduk di mana ya macam-macam lah, ada yang menjelaskan bahwa duduknya seseorang dengan meletakkan salah satu pantatnya di lantai ya, kemudian pantat yang satunya diganjal oleh telapak kakinya. Artinya duduk yang menggambarkan seakan-akan ia akan makan terus gitu loh. Artinya sikap-sikap seperti itu sebaiknya dihindari. Ya tentu saja sekiranya kita rekonstruksi maka makannya itu adalah duduk di bawah ya, dengan nampan yang ada di tengah, kemudian dikelilingi banyak orang. Nah, waktu saya masih muda dulu kan biasanya kalau ada acara-acara gitu di rumahnya ustadz-ustadz itu kan, kalau ada misalnya acara haflah akhirus sanah ya, perayaan akhir tahun di pondok pesantren itu, mau itu bikin ini, ada banyak nampan yang isinya nasi kabuli atau nasi biryani, terus di dalamnya ada ayam, ada kambing. Terlambat sedikit hilang guys lho, di dagingnya gak ono kabeh. Udah ngegem dewe-dewe. Pokoknya sudah ada serangan kilat kalau sudah begitu. Tapi ya memang dulu itu kan gak mangan enak kalau tidak acara-acara seperti itu. Nah, seperti yang kita rekonstruksi tadi, wa an Umar ibn Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala bersabdalah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, hei bocah, samillah, sebutlah nama Allah, wakul, dan makanlah, biyaminika, menggunakan tangan kananmu, wakul, dan makanlah, mimma, dari apa-apa yang yalika, mengiringimu atau dekat dirimu, muttafaqun alaih. Nabi bilang kepada seseorang, ya ghulam, hai bocah ya. Ghulam itu dalam bahasa Arab adalah anak mulai 0 tahun sampai balik, itu namanya ghulam. Bisa dijamakkan dengan ghilmatun untuk jamak qalil ya, kedit. Kalau jamak kasir namanya ghilman.
Tapi dalam literatur kadang-kadang ghulam itu juga dipakai untuk menyebut budak atau orang yang diupah untuk bekerja. Tapi makna asalnya itu tadi saya katakan ghulam itu adalah anak usia 0 sampai balik namanya ghulam. Dalam beberapa riwayat bahwa ghulam yang disebut oleh Rasulullah waktu itu adalah Abdullah ibnu Abbas, karena sampai Rasulullah meninggal dunia Abdullah bin Abbas itu ya ghulam karena beliau yakni Abdullah bin Abbas lahir 2 tahun sebelum hijrah. Berarti setelah saat Rasulullah wafat usia Abdullah bin Abbas adalah 12 tahun, kan Rasulullah 10 tahun berada di Madinah. Ya ghulam, hei bocah, samillah, bacalah bismillah, ya. Lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Wakul, dan makanlah biyaminika, menggunakan tangan kananmu. Wakul, dan makanlah mimma yalika, dari apa-apa yang mengiringimu. Kalau yang di depan kita ini ada tempeh tadi, ya kan mungkin saja ya kini ketepaan cekere ya dodo mentok ono kono ya, jadi nasibmu, jadi yang jangan ini jangan. Lah supaya adil, sekarang kan ada meja-meja untuk hidangan itu ono gelindingane, jadi kalau diputer wer gini. Jadi karena bisa diputer, ya gak sampai gini kan, enggak apa-apa, tetap di sini ya, diputer wer, tutuk cukup. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu ya. Sebenarnya tinggal beberapa hadis untuk menuntaskan bab walimatul ursi, karena setelah itu adalah bab al-qasam terkait pembagian ya, terutama bagi yang memiliki istri lebih dari satu, gimana pembagian malamnya itu, maksudnya itu ya. Ya. Cuma ono ta almanar iki ono. Baik, aku qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.